Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Gustina dengan nomor NIM 2010-2060-65, kelas MPI 3C, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, mata kuliah Inovasi Pendidikan, dosen pengampu M. Nurzen SMPD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar inovasi pendidikan. Saya mengambil 5 poin. Yang pertama itu pengertian inovasi, kedua penemuan, pengembangan, dan penyebaran, ketiga karakteristik inovasi, keempat pentingnya inovasi, dan yang kelima faktor pendorong inovasi. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian inovasi. Berdasarkan Study Center for Educational Research and Innovation, tahun 1973 sudah didefinisikan bahwa menunjukkan sesuatu tindakan yang baru dalam organisasi dan kehidupan manusia. Kemudian dijelaskan bahwa inovasi atau innovation adalah upaya memperkenalkan berbagai hal yang baru dengan maksud memperbaiki apa-apa yang sudah terbiasa demi timbulnya praktik yang baru, baik dalam metode ataupun cara-cara bekerja untuk mencapai tujuan. Yang kedua mengenai penemuan, pengembangan, dan penyebaran. Invention atau penemuan sesungguhnya, kata invention meliputi penemuan-penemuan atau penciptaan tentang suatu hal yang baru, seperti kata pepatah, tak ada yang baru di muka bumi ini. Invention biasanya merupakan adaptasi dari apa yang telah ada, akan tetapi pembaruan yang terjadi di dalam pendidikan kadang-kadang menggambarkan suatu hasil yang sangat berbeda dengan yang terjadi. Sebagai contoh penemuan terhadap objek pelajaran yang pertama oleh seorang inventor, yaitu James Watt. Sedangkan invention atau invensi yang dalam kamus didefinisikan sebagai menciptakan sesuatu yang baru yang tidak pernah ada sebelumnya. Contoh invention tersebut adalah penemuan seorang Thomas Alva Edison pada tahun 1847 sampai 1930, yaitu penemuan perekam suara elektronik, penyempurnaan mesin telegram yang secara otomatis mencetak huruf mesin piringan hitam, dan pengembangan bola lampu pijar. Kedua yaitu pengembangan dalam konteks kebudayaan dan kegiatan pengembangan wijaya, menjelaskan bahwa pembaruan biasanya harus mengalami suatu pengembangan sebelum ia masuk ke dalam dimensi di skala besar. Development sering sekali bergandengan dengan riset, sehingga produser, riset, dan development adalah yang biasanya digunakan di dalam pendidikan. Riset dan development meliputi berbagai aktivitas antara lain seperti pencarian dan pengujian teori-teori belajar. Riset ini mengetengahkan proses pengembangan bahan-bahan kurikulum yang terbaru. Yang ketiga itu penyebaran. Definisi diffusion menurut Roger pada tahun 1962 adalah penyebaran suatu ide baru dari sumber invention kepada pemakai atau penyerap yang akhir. Ciri-ciri suatu pembaruan yang relevan untuk diterima oleh pengguna yaitu yang pertama, secara relatif lebih menguntungkan daripada praktik atau kebiasaan yang sudah ada. Yang kedua yaitu sepadan dengan nilai-nilai yang ada dan potensi adopsi masa lalu. Yang ketiga yaitu tidak terlalu rumit. Maksudnya, gimana? Penemuan inovasi di dalam penyebarannya tidak mempersulit seseorang untuk menggunakan inovasi terbaru tersebut. Yang keempat yaitu disesuaikan dengan daya serap adopter atau dapat didemonstrasikan pada suatu basis tertentu. Yang kelima itu secara relatif pengaruh personal diri orang-orang terbuka lebih kuat bagi yang mengikuti kemudian. Maksudnya di sini orang-orang terkemuka, misalnya pada seorang pejabat, dia menggunakan penyebaran inovasi terbaru tersebut terlebih dahulu, maka masyarakat di bawahnya akan mengikuti apa yang dicontohkan oleh pemerintah tersebut, pejabat pemerintah. Yang ketiga yaitu karakteristik inovasi. Yang pertama adalah
adanya keuntungan relatif. Yaitu sejauh mana suatu inovasi dianggap menguntungkan bagi penerimanya. Tingkat keuntungan atau kemanfaatan suatu inovasi dapat diukur berdasarkan nilai ekonominya atau dari faktor sosial, kesenangan, kepuasan, atau karena mempunyai komponen yang sangat penting. Dengan semakin menguntungkan bagi penerima, maka makin cepat pula tersebarnya inovasi tersebut. Dalam hal ini, penggunaan kompor gas yang lebih hemat telah memberikan keuntungan pada banyak pihak. Yang kedua itu bersifat kompatibel, yaitu tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai pengalaman, lalu, dan kebutuhan dari penerima. Inovasi yang tidak sesuai dengan nilai atau norma yang diyakini oleh penerima tidak akan diterima secara cepat. Inovasi yang sesuai dengan norma yang ada di masyarakat. Misalnya penyebar luasan penggunaan alat kontrasepsi di masyarakat yang keyakinan agamanya melarang penggunaan alat tersebut. Maka tentu saja penyebaran inovasi tersebut akan lambat, bahkan bisa menjadi terhambat. Yang keempat yaitu bersifat reliabilitas, yaitu suatu inovasi yang ada apakah dapat dicoba atau tidak di dalam kehidupan penerima. Yang ketiga, kompleksitas, yaitu suatu inovasi memiliki tingkat kesukaran untuk memahami dan menggunakan inovasi bagi penerimanya. Yang terakhir yaitu bersifat observabilitas, yaitu suatu inovasi benar-benar dapat diamati hasilnya atau keuntungannya. Karena itu, inovasi harus mudah diamati hasil yang ditimbulkannya. Yang keempat, mengenai pentingnya inovasi. Organisasi harus memiliki kapasitas untuk melakukan inovasi. Kemampuan untuk berinovasi ditentukan oleh beberapa faktor. Bagaimana dikemukakan oleh Trimo pada tahun 1986, yaitu satu, faktor yang paling kritis adalah sumber-sumber dana. Kenapa faktor sumber-sumber dana yang paling utama? Karena sumber dana merupakan setiap inovasi yang terjadi harus terorganisasikan oleh dana-dana. Yang kedua yaitu faktor yang kesiapan kapasitas para anggota dalam organisasi. Yang ketiga yaitu karakteristik organisasi yang bersangkutan. Yang kelima, poin yang terakhir yaitu faktor pendorong inovasi. Menurut Anco pada tahun 2012 di dalam bukunya pada halaman 59 sampai 62 berpendapat bahwa secara garis besar ada 3 komponen modal organisasi yang mendukung inovasi. Yang pertama itu modal manusia. Manusia merupakan penggerak keunggulan perusahaan adalah manusia menjadi pekerja di perusahaan tersebut. Teknologi tidak berarti apa-apa tanpa adanya manusia yang berkualitas yang mengoperasionalisasi. Yang kedua itu modal struktur organisasi. Organisasi adalah wadah tempat pekerja bekerja. Organisasi berfungsi sebagai wahana yang menumbuhkan inovasi. Yang terakhir yaitu modal kepemimpinan. Pemimpin yang bisa memacu tumbuhnya inovasi dalam perusahaan adalah pemimpin yang berpandangan jauh ke depan atau visioner. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Mungkin dapat ditarik kesimpulan dalam pemaparan saya di atas adalah inovasi adalah suatu pengetahuan atau penemuan yang diamati sebagai suatu penemuan baru bagi seseorang atau sekelompok orang. Dalam arti, pembaruan ini untuk semua bidang yang merupakan hasil penemuan. Sekelompok orang yang tidak mengetahui adanya penemuan terbaru sebelumnya. Faktor pendorong inovasi ada 3, yaitu modal manusia, modal struktur dan modal kepemimpinan. Baiklah, terima kasih. Itulah yang dapat saya sampaikan dalam pemaparan materi saya pada hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.